permohonan ini. Silakan pada pihak terkait. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami tetap membuat dalam resume juga. Satu, dalam eksepsi, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa di luar hasil penghitungan suara. Kemudian dianggap dibacakan, permohonan pemohon melebihi ambang batas 1,5% sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat 2 sub B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Mengingat bunyi pasal 2 dianggap dibacakan, bahwa Kabupaten Mandailing Natal jumlah penduduknya adalah sebanyak 489.759 jiwa. Sudah, itu dilewatkan saja. Ya. Itu kan sudah ada tuh. Langsung kedudukan hukum aja. Ya. Kedudukan hukum bahwa norma yang diatur dalam pasal 158 ayat 2 tersebut telah tidak bisa disimpangi ataupun dikesampingkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dapat dilihat dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan MK nomor 101 tahun 2016 halaman 141158 dianggap dibacakan. Ya. Pokok permohonan pemohon langsung poin 4 Ya. bahwa keseluruhan dalil-dalil pemohon angka 1 sampai 44 sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang berkaitan dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon, atau dengan kata lain telah nyata bahwa permohonan pemohon telah disusun tidak sesuai dengan pasal 2 peraturan MK nomor 6 tahun 2020 dan tidak sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam lampiran 1 peraturan MK nomor 6 tahun 2020. Terkait dengan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon juga tidak menguraikan sama sekali dalil-dalil yang berkaitan dengan kesalahan penghitungan suara tersebut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terungkap bahwa dalil-dalil permohonan pemohon merupakan dalil hukum terkait dengan objek perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2000, melainkan bukan merupakan dalil hukum, kami ulang, bukan merupakan dalil hukum terkait dengan objek perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud dalam peraturan MK nomor 6 tahun 2020, melainkan hanya memuat dalil-dalil yang berhubungan dengan alasan adanya pelanggaran administrasi, yakni pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pilkada, yang bukan merupakan kewenangan daripada mahkamah. Berdasarkan peraturan Bawaslu RI nomor 8 tahun 2020 dan seterusnya, petitum berdasarkan uraian sebagaimana di atas, pihak terkait memohon kepada mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Mandailing Natal nomor 2332 dan seterusnya tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Mandailing Natal 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 22.05 WIB, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih.